Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa dua emiten yang ternyata kembali diakumulasi Bapak Loh Keng Hong. Bagaimana potensi saham-saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu artikel dengan judul Loh Keng Hong bocorkan alasan borong lagi saham BMTR dan DILD. Dan kita baca sekilas kapan Bapak Loh Keng Hong membeli saham-saham ini. Bisa kita baca di sini. Pertama, Bapak Loh Keng Hong memborong 2 juta lembar saham BMTR pada tanggal 27 April tahun 2023. Untuk harganya memang tidak dijelaskan, tapi saat itu dikatakan bahwa harganya di sekitar 280. Dan untuk DILD, Bapak Loh Keng Hong beli di tanggal 27 Februari tahun 2023. Jadi ada penambahan pada saham BMTR dan DILD. Alasan Bapak Loh Keng Hong membeli ini karena dianggap harganya masih murah dan prospek kinerjanya yang baik. Sekarang kita coba lihat secara teknikal. BMTR bisa kita lihat saat ini pada penutupan hari Jumat kemarin ditutup masih bertahan di 284. Dan satu minggu terakhir ini masih belum berhasil naik di atas garis EMA 150. Tapi secara tren sudah mulai membaik karena saat ini sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Tapi tetap selalu saya jelaskan selama masih belum berhasil naik di atas kedua garis EMA, secara tren itu belum terkonfirmasi uptrend untuk tren jangka menengah. Karena sebelumnya bisa kita lihat berhasil naik di atas garis EMA 50, mencoba break garis EMA 150, gagal break dan malah turun kembali di bawah garis EMA 50. Jadi secara tren belum uptrend walaupun sempat naik dari 270 ke harga 300. Tapi tetap ini belum terkonfirmasi. Dan saat ini setelah turun kembali ke 270, support ini masih bisa bertahan dan saat ini mencoba kembali untuk bangkit dan break garis EMA 150. Dan jika kita perhatikan informasi tadi, Bapak Loh Keng Hong apabila beli di sekitar 280 berarti beli di sekitar support EMA 50 ini. Jadi untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry pun menurut saya paling aman adalah wait and see dulu. Karena satu minggu terakhir ini sudah beberapa kali mencoba untuk break garis EMA 150 memang masih gagal break. Sehingga secara tren saat ini masih akan sideways dan masih ada potensi saya untuk kembali turun mengetes 280. Dan dari data broker summary jika kita lihat pada perdagangan hari Jumat kemarin sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi asing terlihat masih terus distribusi saham BMTR. Jadi BMTR secara teknikal sebenarnya masih belum oke karena masih ada potensi untuk sideways cenderung downtrend. Apabila memang masih gagal break garis EMA 150, tapi apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, memang saya masih bisa coba tunggu kembali di sekitar 280. Apabila BMTR turun kembali mengatas 280 atau di garis EMA 50 ini masih bisa bertahan, bisa coba entry untuk swing trade dengan target jangka pendek tetap di garis EMA 150-nya di sekitar 288 atau harga 290, atau teman-teman bisa hold terus selama garis EMA 50 tidak dilewati. Sedangkan untuk teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar harga 270, saat ini juga masih bisa hold karena selama masih kuat di 270 minimal BMTR trennya masih akan sideways. Sebelum saya lanjut analisa saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Sekarang kita coba lihat di DILD. Yang minggu ini memang baru juga saya analisa pada saat keluar laporan keuangan bahwa saham DILD mulai berbalik dari rugi menjadi laba. Dan saat ini bisa kita lihat DILD juga trennya sudah mulai bergerak naik karena sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 150. Tapi saat ini tetap menurut saya belum terkonfirmasi break 170 walaupun pada perdagangan hari Jumat kemarin DILD naik 1% lebih ke 172. Tapi secara tren DILD sudah mulai membaik dan masih bisa di hold saat ini. Dan jika kita lihat tanggal 27 Februari berarti Bapak Loh Keng Hong beli di sekitar range harga di sekitar sini. Dari sekitar kita anggap 166 sampai 170-an.
Jadi tetap harga saat ini masih harga yang dibeli Bapak Loke Hong. Jadi apabila teman-teman sebelumnya sudah dapat di sekitar garis EMA 50 150, harga yang teman-teman beli sudah lebih murah daripada akumulasi Bapak Loke Hong kemarin. Apabila benar informasi yang diberikan, Bapak Loke Hong beli di sekitar tanggal 27 Februari. Tapi saat ini memang secara tren sudah mulai membaik dan laporan keuangannya juga sudah mulai membaik. Dan jika kita lihat, kenaikan 1% lebih ini malah ada distribusi, sedangkan asing melakukan sedikit akumulasi. Ini membuat harus hati-hati, pertama karena candlenya belum mengkonfirmasi break 170, dan malah kenaikan ini malah ada distribusi. Dan tetap harus hati-hati, masih ada potensi apabila minggu depan ternyata DLD gagal break 170, maka ada potensi kembali turun ke garis EMA 50 di sekitar 166 sampai garis EMA 150 di sekitar 167. Jadi untuk yang belum entry dan ingin coba beli saham DLD, saat ini wait and see. Apabila minggu depan berhasil DLD berhasil bertahan di 170, menurut saya masih bisa coba entry, atau tunggu kembali di garis EMA 50 untuk coba entry di sekitar support ini. Tapi ingat, 1 minggu terakhir ini walaupun DLD bergerak naik, secara candle ini kurang oke, karena banyak shadow ke atas yang lumayan panjang. Jadi tetap harus hati-hati. Sekarang kita akan coba update lagi saham BNGA yang sama pas kemarin juga saya bahas pada saat bahas saham-saham Bapak Loke Hong. Dan bisa kita lihat saham BNGA atau saham CMB Niaga saat ini masih lanjut naik 3% lebih ke harga 1.300. Jadi saat ini sebenarnya sudah naik mencapai target analisa di video sebelumnya. Jadi bisa kita lihat sebelumnya BNGA sempat turun di bawah garis EMA 50 mendekati garis EMA 150 berhasil rebound. Saya beberapa kali mencoba break garis EMA 50 belum berhasil, tapi saat ini sudah berhasil break dan cara tren sudah mulai uptrend kembali. Jadi sama seperti sebelumnya, BNGA juga sempat turun bawah garis EMA 50, tapi pada saat mengetas garis EMA 150 berhasil bertahan, saya tuh masih lanjut uptrendnya. Dan garis EMA CD setelah sebelumnya bergerak turun, saat ini juga sudah mulai membaik. Dan dari data broker summary terlihat kenaikan 3% lebih ini ada sedikit akumulasi. Dan asing yang sebelumnya melakukan distribusi hari juga masih masuk akumulasi. Jadi BNGA saya lihat minggu depan masih ada potensi untuk naik menuju target terdekat di 1350. Tapi ingat, ini belum terkonfirmasi break 1300. Dan saat ini juga walaupun masih ada potensi untuk naik, saya sudah tidak menyarankan untuk entry di sekitar harga sekarang atau malah di atasnya. Karena sebelumnya pada saat di sekitar garis EMA 50, saya sudah sarankan untuk coba pantau saham ini karena apabila berhasil break ada potensi untuk mulai bergerak uptrend kembali. Nah, sekarang kita coba analisa saham Bapak Loke Hong lain yaitu saham ABMM yang bisa kita lihat secara tren juga sebenarnya masih oke, tapi hari Jumat kemarin turun 4% lebih ke 3.510. Tapi secara tren bisa kita lihat setelah berhasil naik di atas garis EMA 50 150, saham ABMM juga trennya mulai uptrend. Dan garis EMA 50 pun saat ini telah berpotongan dan mulai bergerak naik. Sekarang kita coba lihat dulu untuk broker summary-nya. Penurunan 4% lebih ini terlihat tidak ada akumulasi maupun distribusi. Dan asing terlihat masih melakukan distribusi. Jadi menarik walaupun turun 4% lebih ini tidak ada distribusi. Jadi untuk ABMM apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar 3.000 atau sekitar 3.050, saat ini Musa masih bisa hold. Untuk trailing stop Musa masih bisa di 3.350 atau 3.400. Selama masih kuat berada di atas zona ini, ABMM Musa masih bisa hold karena secara tren masih ada potensi untuk melanjutkan uptrendnya. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau entry, sebaiknya wait and see dulu. Walaupun saat ini masih ada 3.500, tapi paling aman apabila mau entry Musa tetap tunggu di sekitar 3.350 sampai 3.400 untuk entry-nya. Jadi tunggu terkena koreksi lagi, mengetes target harga ini. Apabila masih bisa bertahan rebound baru ikutan entry. Apabila kita pantau ternyata support ini juga terlewati, berarti ABMM berpotensi lanjut turun menuju garis EMA 150 saat ini di sekitar 3.090 sampai garis EMA 50 yang saat ini di sekitar 3.120. Dan apabila turun di bawah 3.350 berarti ABMM secara tren jangka pendek sudah tidak bergerak tren. Jadi potensi kedepannya untuk tren jangka menengah akan bergerak sideways. Tapi masih bisa di hold selama garis EMA 150 tidak terlewati. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.